Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Laila Novita. Di sini saya akan membahas terkait pertanyaan kewarganegaraan. Dan disclaimer dulu teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan opini saya pribadi dan apa yang telah saya ketahui. Jadi apabila ada kesalahan mohon dikoreksi dan diperbaiki bersama-sama. Baik, langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu mengapa suatu negara tidak dapat berdiri hanya dengan memiliki wilayah dan penduduk? Hal ini dikarenakan secara hukum internasional dan hukum tata negara, suatu wilayah dan penduduk hanya merupakan unsur konstitutif fisik dari suatu negara. Suatu negara tidak dapat bekerja atau berfungsi, baik itu secara internal maupun eksternal, apabila tanpa adanya unsur pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan inilah yang memiliki otoritas legal untuk mengatur penduduk dan mempertahankan wilayah tersebut. Selain itu, diperlukan juga unsur deklarasi di mana pengakuan dari negara lain terhadap negara tersebut agar negara tersebut bisa memiliki kerjasama dan hubungan internasional terhadap negara lain dan diakui sebagai subjek hukum internasional yang sah. Yang kedua, tujuan negara yang paling penting bagi Indonesia saat ini adalah yaitu tujuan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya kedua hal ini adalah bersifat simbiosis mutualisme yang tidak bisa dipisahkan, tetapi jika harus memilih fokus utama di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah hal yang paling penting. Krusial investasi pada sumber daya manusia yang cerdas, adaptif, dan memiliki critical thinking adalah kunci utama untuk memajukan kesejahteraan umum secara berkelanjutan. Tanpa adanya SDM yang cerdas, pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan tidak akan berjalan secara optimal. Yang ketiga, prinsip check and balance di Indonesia. Prinsip check and balance ini bertujuan untuk mencegah penyelewengan kekuasaan dengan mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara yang setara, agar tidak ada lembaga yang bersifat absolut. Contohnya pada penentuan undang-undang. Di sini presiden memiliki kekuasaan untuk menentukan undang-undang, namun harus berdasarkan persetujuan bersama DPR. Apabila undang-undang yang disahkan tersebut dinilai melanggar hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang tersebut melalui judicial review. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah lingua franca dan instrumen integritas nasional yang vital. Indonesia sendiri terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku bangsa dengan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa Indonesia berfungsi memutus sekat primordialisme tersebut tanpa menghapus eksistensi bahasa daerah masing-masing. Melalui bahasa yang sama, rasa senasib dan sepenanggungan serta visi nasionalisme yang sama dapat didiskusikan dengan cara yang lebih efektif, menjadikannya perekat utama keutuhan bangsa. Yang kelima, pengaruh budaya asing terhadap identitas nasional. Budaya asing memiliki pengaruh terhadap identitas nasional, baik itu berdampak positif maupun negatif. Sisi positifnya memicu modernisasi berpikir, meningkatkan etos kerja, dan penguasaan iptek yang lebih maju, serta memperkaya khazanah budaya lokal dengan akulturasi yang kreatif.
Sisi negatifnya, menimbulkan gejala ketimpangan budaya, konsumerisme, hedonisme, dan individualisme yang mengikis nilai-nilai gotong royong serta moralitas ketimuran berdasarkan Pancasila. Yang keenam, kritik kepada pemerintah sebagai partisipasi demokrasi. Ya, menyampaikan kritik adalah bentuk partisipasi demokrasi yang sah guna mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berorientasi pada kepentingan publik. Tetapi, menyampaikan kritik harus memenuhi syarat demokratis, di mana berkritik harus berdasarkan data yang valid, bukan hoaks ataupun fitnah. Dan kritik harus disampaikan melalui koridor hukum yang berlaku secara damai, menghormati hak asasi orang lain, dan bertujuan konstruktif untuk memberi solusi, bukan memicu disintegrasi. Yang ketujuh, mengapa ancaman ideologi berbahaya bagi keutuhan negara? Ideologi Pancasila adalah dasar filsafat dan pandangan hidup yang menyatukan kemajemukan Indonesia. Jika ideologi diganti atau dihilangkan, dilemahkan, komitmen kebangsaan akan runtuh sehingga fondasi yang mengikat suku, agama, dan ras di Indonesia ikut hilang. Contohnya, ketika munculnya gerakan radikalisme atau ekstremisme yang berbasis khalifah maupun komunisme yang ingin menggantikan Pancasila. Hal ini akan berujung pada konflik horizontal dan ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedelapan, media sosial memperkuat atau melemahkan demokrasi. Media sosial bersifat pedang bermata dua. Saat ini media sosial cenderung melemahkan demokrasi secara substansial jika tidak diregulasi dengan baik. Meski memperluas ruang kebebasan berpendapat, media sosial kini dipenuhi oleh algoritma echo chamber dan polarisasi politik. Maraknya fake news, serta fenomena cyberbullying yang justru menimbulkan diskusi rasional yang merusak ruang diskusi demokrasi. Kesembilan, mengapa wawasan Nusantara penting bagi negara kepulauan? Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kerawanan geografis berupa pemisahan laut antar pulau. Wawasan Nusantara mengubah cara pandang tersebut. Laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu bangsa. Konsep ini menjamin satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan secara utuh. Sehingga tidak ada wilayah yang merasa terisolir atau diabaikan. Selanjutnya yang ke-10. Contoh penerapan wawasan nasional terhadap kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung pemerataan perekonomian nasional. Yang kedua, saling menghormati dan bertoleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama maupun adat istiadat suku lain, baik itu di lingkungan kampus maupun di tempat tinggal. Selanjutnya, menjaga kelestarian laut, pantai, dan pegunungan di wilayah sekitar sebagai bentuk tanggung jawab atas ruang hidup bersama-sama. Selanjutnya yang ke-11, materi pendidikan kewarganegaraan yang paling penting dalam menghadapi tantangan saat ini. Materi yang paling penting saat ini adalah geopolitik dan wawasan Nusantara di era digital. Alasannya yaitu tantangan Indonesia saat ini adalah polarisasi digital dan ancaman disintegrasi. Materi ini harus diintegrasikan dengan materi identitas nasional, dengan materi hak dan kewajiban warga negara sebagai koridor etika dalam bertindak di ruang digital.
Melalui ketiga materi ini, mahasiswa tidak hanya sadar akan identitasnya, tetapi juga paham akan tanggung jawabnya untuk menjaga kesatuan wilayah Indonesia dari perpecahan digital. Yang ke-12, mengapa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan sebagai peraturan tertinggi? Berdasarkan teori tata urutan norma dari Hans Kelsen, hukum memiliki tingkatan berjenjang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi sumber legitimasi bagi seluruh peraturan di bawahnya. Artinya, tidak boleh ada satupun undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang bertentangan dengan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.